Tawakal bukan urusan dohir, dohir usaha. Namanya tawakal itu amal batin, bukan ucapan di lisan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Tentang berharap dan takut ke makhluk. Ini juga sekarang, wah saya tidak takut virus, saya takut hanya kepada Allah. Kalau tadi Roja, ya, saya cuma berharap ke Allah, saya tidak berharap ke siapapun. Ternyata ini pun mengandung bahaya. Jadi hanya bisa permainan kata, padahal dalam berkata seperti itu pun dia masih berharap ke makhluk untuk diakui bahwa dirinya ahli tawakal, ya. Jadi bermain lisan tetapi hati ya seperti orang yang tawadu, tetapi di balik ketawaduannya dia takabur karena ingin dianggap oleh orang dia itu orang tawadu. Tawadunya tawadu acting. Termasuk saya tidak takut ke siapapun, saya hanya takut ke Allah. Saya tidak takut virus corona. Saya hanya takut ke Allah. Gimana Buya seperti itu? Itulah kalimat itu adalah bukan kalimat yang diucap, itu diyakini di dalam hati. Secara zahir harus, kalau kata medis begini, Allah yang mengajarkan kalau tubuh itu bila tahlukati. Kalau katanya berbahaya, nggak perlu kita sampai menjerit, saya tawakal kepada Allah. Justru sampai di sana Imam Ghazali, kalau orang sering menampakkan dirinya seorang yang tawakal, sering menyebut diri tawadu, bisa diuji sekecil ujian saja dia akan luntur. Suruh berpelukan sama orang yang kena corona, berani enggak? Berani dia yang sering teriak-teriak tawakal. Karena Imam Ghazali mengatakan bukan begitu. Tawakal ikuti prosedur dohirmu, tawakal baru nanti disifati tawakal urusan hatimu. Tawakal bukan urusan dohir usaha. Namanya tawakal itu amal batin, bukan ucapan di lisan. Tapi sisi lain, kita juga tak boleh mengatakan orang yang teriak tawakal lalu kita katakan tidak tawakal, kita rusak juga. Mungkin dia, makanya kami selalu mengingat dia, kita sering nyampaikan, dia sudah makomnya tinggi. Kalau dia sudah sering berani mengadakan ini, silahkan dia. Jangan diajak orang lain seperti dia makomnya tinggi. Bahkan ketawakalan itu nggak boleh, justru kesadaran orang dalam bertawakal itu tidak boleh menjadikan orang seperti dia. Ini yang sering dilupakan oleh hamba-hamba yang katanya ingin dekat pada Allah. Mungkin sebuah keluarga, sebagai seorang bapak, dia sudah bisa makan dengan ala kadar dan kesederhanaan dan sebagainya. Dia kemudian ini boleh dia, tapi jangan sampai istrinya disamakan dengan dia. Anaknya diharuskan seperti dia, nggak boleh nyiksa dia. Tawakal itu sangat pribadi. Jangan sampai orang harus seperti dia, nggak bisa itu. Urusan dengan Allah. Seperti itu. Nah, nambah ilmu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang kita harus hati-hati di dalam menyatakan ketawakalan kita. Jangan-jangan tawakal kita lebih memerlukan pengakuan makhluk daripada ingin diterima. Juga ketika kita melihat, mendengar orang yang mengakui seperti itu, kita pun tidak usah sibuk meremehkan karena tidak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kita sedang sombong juga nih. Betul. Orang mengakui begitu, tapi kita jadi ikut berpenyakit, ya. Jadi yang paling bagus itu kita memang mendoakan saja supaya yang tawakal itu benar-benar sesuai antara lisan dan hatinya. Begitu ya Bu ya?